Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Melisa Endata Hulending dengan NIM 2020210242. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kualitas. Manajemen kualitas adalah kemampuan barang atau jasa dalam memberikan kepuasan terhadap pelanggan atau konsumen. Manajemen kualitas juga bisa diartikan sebagai perbuatan pengawasan seluruh aktivitas dan tugas yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat keunggulan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, manajemen kualitas mencakup berbagai hal, seperti kebijakan mutu, membuat dan merencanakan mutu, serta jaminan, kontrol, dan peningkatan kualitas. Kualitas dari manajemen ini tidak hanya dilihat dari segi produknya saja, melainkan keseluruhan proses yang terdapat dalam perusahaan, mulai dari kualitas karyawan hingga kualitas lingkungan. Serta sangat wajib bagi perusahaan menerapkan manajemen kualitas untuk mencapai konsistensi dalam berbagai proses produksi, sehingga hasil yang diperoleh pun juga konsisten. Adanya manajemen mutu juga membuat perusahaan mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya supaya lebih efisien dan optimal. Adapun prinsip dari manajemen kualitas, yaitu yang pertama ada fokus pada konsumen dan pelanggan, kedua kepemimpinan yang tepat, ketiga keterlibatan stakeholder, yang keempat proses efektif dan efisien, yang kelima pengelolaan manajemen, serta yang terakhir evaluasi berkesinambungan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Zabila dengan NIM 2020210217. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Faktor-faktor yang menentukan kualitas. Yang pertama ada manusia. Manusia adalah peranan manusia atau karyawan yang bertugas dalam perusahaan akan sangat mempengaruhi secara langsung terhadap baik buruknya mutu dari produk yang dihasilkan suatu perusahaan. Yang kedua ada manajemen. Manajemen adalah tanggung jawab atas mutu produksi dalam perusahaan dibebankan kepada beberapa kelompok yang biasa disebut dengan function group. Yang ketiga yaitu uang. Uang adalah perusahaan harus menyediakan uang yang cukup untuk mempertahankan atau meningkatkan mutu produknya. Yang ketiga, ada bahan baku. Nah, bahan baku ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan akan mempengaruhi terhadap mutu produk yang akan dihasilkan suatu perusahaan. Nah, yang kelima, ada mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan dalam proses produksi akan mempengaruhi terhadap mutu produk yang dihasilkan perusahaan. Dan yang keenam yaitu persaingan di pasar. Yang ketujuh yaitu tujuan organisasi. Macam-macam quality. Yang pertama ada design atau physical quality. Ialah mencakup penampilan fisik. Yang kedua ada performance atau sensory quality. Ialah mencakup penampilan non-fisik. Yang ketiga ada conformance atau time orientation quality. Ialah seberapa lama konsumen dapat memanfaatkan produk. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muzakir dengan NIM 2020-210172. Biaya-biaya dalam pengendalian kualitas. Biaya kualitas adalah biaya akibat melakukan hal yang salah, yaitu harga yang harus dibayar karena tidak sesuai dengan standar. Di sini ada 4 kategori yang dikaitkan dengan biaya kualitas. Yang pertama itu biaya pencegahan. Biaya pencegahan ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat dalam produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan demikian, semakin besar kita mengeluarkan biaya pencegahan, maka produk yang cacat yang dihasilkan oleh perusahaan itu semakin kecil begitu. Dan yang kedua itu biaya penaksiran. Biaya yang ini itu
biaya yang dikaitkan dengan proses evaluasi produk, proses komponen, dan jasa. Yang ketiga adalah biaya kegagalan internal. Biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan karena terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan, namun sudah dapat dideteksi sebelum barang tersebut atau produk tersebut dikirim ke pelanggan. Yang terakhir adalah biaya eksternal. Biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang dikeluarkan karena terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan. Hampir sama seperti biaya kegagalan internal. Namun di sini biaya eksternal ini itu baru terdeteksi setelah produk tersebut dikirim ke pelanggan. Dan biaya ini pula yang dapat merupakan biaya yang paling merugikan bagi perusahaan karena dapat menyebabkan reputasi yang buruk bagi perusahaan tersebut dan tidak menutup kemungkinan juga akan kehilangan pelanggan dan pangsa pasar. Namun biaya ini dapat hilang ketika perusahaan tersebut tidak memproduksi barang atau jasa yang cacat. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Audra Viana Putri Sadewa dengan NIM 2020-210236. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang Total Quality Management atau yang biasa disebut dengan TQM. TQM sendiri itu merupakan suatu penekanan kualitas yang meliputi suatu organisasi mulai dari pemasok sampai ke pelanggannya. Kemudian dalam TQM sendiri, seorang manajer itu dituntut untuk terus unggul dalam berbagai aspek barang dan jasa yang penting bagi konsumennya atau pelanggan. Sedangkan menurut Heiser dan Render tahun 2017, ada 7 konsep yang membentuk inti dari suatu program Total Quality Management atau TQM yang efektif. Yang pertama itu ada perbaikan berkesinambungan. Dalam perbaikan berkesinambungan ini, diartikan itu akan ada suatu perbaikan yang terus-menerus dalam setiap proses penyelesaian masalahnya dan dilakukan dengan menggunakan biasanya suatu konsep PDCA, yaitu plan, perencanaan, do, pelaksanaan, check, itu suatu pengecekan, dan act, itu suatu tindakan. Kemudian yang kedua itu ada konsep Six Sigma atau Sigma 6, itu biasanya dirancang untuk mengurangi suatu cacat, untuk mengurangi biaya dan menghemat waktu serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian dalam sistem Six Sigma ini juga disebut sebagai suatu sistem yang komprehensif, yaitu suatu strategi untuk disiplin dan seperangkat alat untuk meraih dan mempertahankan kesuksesan dalam suatu bisnis. Dalam Six Sigma ini juga terdapat konsep DMAIC, yaitu define menentukan, measure mengukur, analyze menganalisis, improves itu suatu perbaikan, dan kontrol yaitu mengendalikan. Yang ketiga, ada konsep pemberdayaan karyawan. Pada konsep pemberdayaan karyawan ini biasanya dilakukan dengan cara memperluas pekerjaan karyawan, sehingga penambahan tanggung jawab dan kewenangan itu dipindahkan dari level, dipindahkan ke level yang serendah mungkin. Dalam membangun pemberdayaan karyawan sendiri itu kita bisa melakukannya dengan beberapa cara. Yang pertama itu membangun jaringan komunikasi yang melibatkan karyawan tersebut. Kemudian yang kedua itu mengembangkan pengawasan yang terbuka dan positif. Yang ketiga, kita bisa memindahkan tanggung jawab dari ketua manajer dan staf kepada karyawan produksi. Yang keempat itu membangun organisasi dengan menggunakan moral yang tinggi. Dan yang kelima yaitu menciptakan suatu struktur organisasi yang formal sebagai tim dan suatu siklus kualitas. Kemudian yang keempat terdapat konsep tolok ukur.
Konsep tolak ukur sendiri itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memilih standar kinerja yang tinggi, mewakili kinerja terbaik untuk suatu proses atau suatu aktivitas. Dalam tolak ukur sendiri itu pengukuran kinerja biasanya yang diukur itu seperti presentase dari barang yang cacat, kemudian bisa juga dari biaya per unit atau per pesanan, kemudian bisa juga dilakukan pengukuran pada waktu pengerjaan per unit, waktu respon layanan, imbal hasil atas investasi, dan lain sebagainya. Dalam mengembangkan tolak ukur ini sendiri tuh ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, kita harus menentukan apa yang akan dilakukan tolak ukur ini. Kemudian kita harus membentuk tim untuk tolak ukur ini. Dan yang ketiga itu kita harus mengidentifikasi mitra dari tolak ukur ini sendiri. Yang keempat, kita harus mengumpulkan dan menganalisis informasi dari tolak ukur itu sendiri. Dan yang kelima, kita harus mengambil suatu tindakan dari proses sebelumnya yang telah kita lakukan untuk menyamai atau melewati tolak ukur itu sendiri. Yang berikutnya, yang kelima, terdapat konsep tepat waktu atau just in time. Konsep JIT sendiri ini merupakan suatu integrasi dari serangkaian aktivitas desain untuk mencapai produksi volume tinggi dengan menggunakan persediaan bahan baku, WIP, dan produk jadi yang minimum. Dari konsep dasar dari JIT sendiri itu untuk memproduksi produk yang diperlukan pada waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan dalam setiap proses sistem produksinya itu dilakukan dengan cara yang ekonomis, yaitu melalui eliminasi pemborosan dan perbaikan terus-menerus. Dan dalam sistem just in time atau JIT ini sendiri itu terdapat aliran kerja, di mana setiap stasiun kerjanya itu menarik output dari stasiun kerja sebelumnya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, yang keenam, terdapat konsep Taguchi. Konsep Taguchi sendiri ini terdapat 3 konsep lagi yang ditujukan pada kita atau pada suatu perusahaan untuk memperbaiki dari produk maupun dari proses kualitasnya untuk menghadapi suatu masalah dari kualitas tersebut. Yang pertama, kekuatan kualitas produk itu dapat dihasilkan secara seragam dan secara konsisten yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Meskipun perusahaan itu harus mengalami kerugian dalam proses produksinya nanti. Kemudian yang kedua, fungsi kerugian kualitas itu merupakan suatu fungsi yang matematis yang mengidentifikasi seluruh biaya yang berkaitan dengan kualitas yang buruk dan menunjukkan bagaimana biaya ini tuh meningkat pada saat kualitas produk itu bergeser dari apa yang diharapkan oleh pelanggan tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada kualitas berorientasi sasaran. Merupakan suatu filosofi dari perbaikan terus-menerus untuk membawa produk itu tepat pada sasaran. Yang berikutnya, ketujuh, terdapat konsep pengetahuan dari alat TQM. Dapat kita artikan juga itu dalam memberdayakan karyawan dan mengimplementasikan TQM sebagai suatu usaha yang berkelanjutan untuk suatu perusahaan itu terdapat beberapa alat-alat yang harus digunakan atau dilatih juga dalam menggunakan teknik TQM sendiri nantinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alat-alat dari Total Quality Management atau TQM. Yang pertama ada lembar periksa. Lembar periksa sendiri itu merupakan suatu metode yang terorganisir atau bisa diartikan juga suatu formulir yang didesain untuk mencatat suatu data. Dan dari lembar periksa tersebut itu biasanya sangat membantu seorang analisis dalam menentukan suatu fakta atau suatu pola yang dapat memungkinkan untuk membantu analisis selanjutnya dari suatu perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua itu ada diagram sebar. Diagram sebar sendiri itu merupakan diagram yang menunjukkan suatu hubungan antar dua perhitungan dan merupakan suatu grafik nilai juga yang variabelnya itu biasanya dihadapkan dengan variabel yang lain. Jika dua hal atau dua variabel tersebut itu berhubungan dekat, titik-titik data itu akan membentuk suatu pita yang ketat. Jika pita tersebut naik dari sisi kiri ke kanan atas, itu berarti hubungannya itu berbanding lurus. Sedangkan jika pita tersebut itu turun dari sisi kiri atas ke kanan bawah, itu menunjukkan bahwa hubungan tersebut itu berbanding terbalik. Dan sedangkan jika hasilnya itu merupakan suatu pola yang acak, maka hal tersebut itu tidak berhubungan atau tidak ada hubungannya sama sekali. Kemudian yang ketiga itu ada diagram sebab dan akibat.
Diagram sebab akibat ini itu biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi suatu masalah kualitas dan titik inspeksi. Kemudian dalam diagram ini juga itu merupakan suatu alat atau teknik skematis untuk mengenali atau mengidentifikasi lokasi yang memungkinkan adanya suatu masalah pada kualitas atau elemen proses yang mungkin memberikan pengaruh pada hasil nantinya dalam produksi. Kemudian yang keempat ada diagram Pareto. Diagram Pareto sendiri itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu kesalahan atau suatu kejahatan untuk membantu fokus atas usaha penyelesaian masalah tersebut. Dapat dikatakan juga sebagai cara grafik untuk mengklasifikasikan tingkat masalah berdasarkan tingkat kepentingan yang biasanya dikenal dengan aturan 80-20 ya. Biasanya 80% itu dari masalah kantor yang dihasilkan, hanya 20% dari penyebabnya. Kemudian yang kelima ada diagram alir. Diagram alir sendiri itu merupakan suatu diagram proses yang dirancang untuk memahami serangkaian kejadian. Yang berikutnya, yang keenam, terdapat histogram. Histogram sendiri merupakan suatu program yang menunjukkan rentang nilai dari pengukuran dan frekuensi di mana setiap nilai itu terjadi. Dan dengan kata lain, histogram sendiri itu merupakan suatu distribusi yang menunjukkan sebuah frekuensi kejadian dari sebuah variabel. Dan berikutnya yang ketujuh itu terdapat statistical quality control atau diartikan sebagai statistik pengendalian kualitas. Statistical quality control itu biasa juga disingkat dengan SQC. SQC sendiri itu merupakan suatu teknik penyelesaian masalah yang biasanya digunakan untuk memonitor, mengendalikan, menganalisis, mengelola, memperbaiki produk, dan memproses menggunakan metode-metode statistik. Yang berikutnya, yang terakhir itu terdapat inspeksi. Inspeksi sendiri itu merupakan suatu pemeriksaan secara seksama terhadap suatu produk yang dihasilkan. Apakah produk itu sudah sesuai dengan standar dan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian, inspeksi ini tuh diperlukan untuk memastikan suatu kualitas produk yang dihasilkan itu sesuai dengan ketentuan standarnya, sehingga pelanggan itu mendapat suatu kepuasan. Selain mengendalikan kualitas dan menjaga kepuasan pelanggan, inspeksi ini juga dapat mengurangi biaya-biaya manufacturing akibat buruknya kualitas produksi, seperti biaya pengembalian produk dari pelanggan, kemudian biaya pengerjaan ulang dalam jumlah banyak, dan biaya pembuangan bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dodi Mesyaputra dengan NIM 2020210270. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengendalian SPC. Dalam metode pengendalian SPC ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama control by variable, yang berarti pengendalian yang ditentukan dengan standar atau skala tertentu. Yang kedua ada control by attribute, yang berarti pengendalian kualitas, yang biasanya standar kualitasnya dikelompokkan sebagai diterima atau ditolak. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang peran dan infeksi. Peran dan infeksi di sini yaitu untuk memastikan sistem yang menghasilkan tingkat kualitas yang diharapkan, pengendalian dari proses yang dibutuhkan. Proses yang baik memiliki variasi yang sedikit dari yang diharapkan. Infeksi ini dapat berupa pengukuran, pengecapan, penentuan, penimbangan, percobaan produk. Terkadang bukan menghancurkannya saat melakukannya. Tujuannya adalah untuk mendeteksi proses buruk secepatnya. Infeksi tidak memperbaiki kekurangan dalam sistem produk atau tidak merubah produk dan meningkatkan nilai. Infeksi hanya menemukan kekurangan dan cacat. Selain itu, infeksi adalah mahal dan tidak memberikan nilai tambah terhadap produk. Infeksi harus dipikirkan sebagai kendaraan untuk memperbaiki sistem. Manajemen operasional perlu mengetahui poin-poin penting di dalam sistem. Kapan dan di mana untuk infeksi. Menentukan kapan dan di mana untuk melakukan infeksi ini bergantung dari jenis proses dan nilai tambah pada setiap tahapan. Infeksi dapat mengambil tempat di poin-poin berikut.
Yang pertama yaitu saat berada di pabrik. Pemasok sementara sedang melakukan proses produksi. Yang kedua yaitu di fasilitas Anda setelah menerima barang dari pemasok. Yang ketiga yaitu sebelum proses yang mahal dan tidak dapat diubah. Yang keempat yaitu saat tahap demi tahap proses produksi. Yang kelima saat produksi atau jasa telah kembali. Yang keenam sebelum pengiriman ke pelanggan. Yang terakhir yaitu pada saat berinteraksi dengan pelanggan. Inspeksi sumber. Inspeksi sumber adalah sebuah pengendalian atau pemantauan pada saat produksi atau pembelian pada sumber. Pencegahan kesalahan atau anti kesalahan adalah alat atau teknik untuk mencegah kesalahan yang memastikan produksi barang yang bagus setiap saat. Daftar periksa adalah jenis dari prinsip anti kesalahan untuk membantu memastikan konsistensi dan kelengkapan dalam menjalankan tugas. Inspeksi industri jasa pada organisasi yang berorientasi jasa. Poin-poin inspeksi dapat diberikan pada lokasi yang cakupannya sangat luas dan manajemen operasional harus menentukan drama inspeksi dibenarkan dan menilai 7 alat TQM berguna saat membuat keputusan. Inspeksi terhadap atribut versus variabel. Saat dilakukan inspeksi, karakteristik kualitas mungkin diukur sebagai atribut atau variabel. Inspeksi atribut mengklasifikasikan sesuatu menjadi bagus atau cacat, tidak mengatasi tingkat kegagalan. Sebagai contoh, bola lampu meledak atau tidak. Variabel mengukur dimensi tersebut sebagai bobot, kecepatan, dan kekuatan untuk melihat jika sesuatu berada pada rentang yang dapat diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.